Tuh warnanya warm banget. Untuk hitungan 20.000 sih ini cakep banget performanya. Katanya ini tuh salah satu produk yang warnanya shades-nya ya true match di kulit wanita Indonesia. Tapi lihat ya. Ya ampun bagusnya. Mulus banget tuh. Astaga. Udah mau habis lagi say. Saking seringnya aku pakai. Nih. Gak kelihatan karena match banget, lihat nih. Aku tahu kalian yang masuk nonton video ini pastinya nungguin banget karena problemnya mungkin bakalan sama. Susah nyari complexion di kulit yang sawo matang. Hari ini aku bakalan bahas top complexionku yang biasa aku pakai sehari-hari. Dan ini paling sawo matang approved di tahun 2025. Paling sering aku pakai versi Riri Prams. Sebagai catatan, warna kulitku itu medium neutral sawo matang dengan personal color warm spring bright. Terus untuk kondisi kulitku terkini karena saat ini aku sedang menjadi busui. Kondisi kulitku itu cenderung dry sensitif yang dimana gampang banget clog pores-nya. Jadi produk-produk yang aku review dan aku rekomendasikan hari ini bener-bener review personal pribadi yang dimana produknya emang aku pakai berturut-turut nonstop di tahun 2025. Apa aja? Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prams. OMG Coverlast Liquid Foundation. Di tahun 2025 tuh dia muncul packaging barunya. Packaging barunya nih sekarang jadinya kayak gini. Ini foundation yang murah meriah parah, 25 ribuan. Terus dia ada 7 shades untuk saat ini. Ada 2 shades terbarunya, shade 10N sama 20N. Terus juga ada shade tergelapnya sekarang 50N. Tapi aku pakai shade ini nih, 41W. Yang sand. Cuma ini tuh ya ada SPF-nya 20, PA-nya double plus. Dan finishnya menurutku dia itu matte banget. Jadi untuk ngaplikasiinnya ada caranya. 41W ini aduh muncrat lagi. 41W-nya ini bener-bener warm banget. Karena kulitku itu kering, untuk ngaplikasiinnya itu aku prefer pakai sponge. Terus di spray-spray sama fix lock-nya OMG juga. Di shake dulu. Basahin sponge-nya baru di blend. Dia nih hitungannya foundation yang full cover. Warnanya nyatu banget di kulitku. Walaupun orang bilang finishnya itu dia semi matte, di aku sih matte banget ya. Ini layer kedua, tuh warnanya warm banget. Dan untuk hitungan 20.000 sih ini cakep banget performanya. Apakah dia ada oksidasi? Ada oksidasi, tapi bukan yang turun parah banget. Jadi untuk 41W ini buat aku sih masih oke banget. Sebenarnya ini shade-nya tuh agak sedikit lebih warm, tapi emang satu level sebenarnya di atas warna kulit asliku. Cuma karena dia warm ya, jadi masih oke banget gitu loh. Dan biasanya untuk ngakalin biar nggak terlalu warm di area under eye sini, biasanya tuh aku pakein concealer. Shade 41W untuk OMG Coverlast ini beneran oke banget di kulitku. Cuma memang di area yang kering itu jadi gampang cracking. Cara aku ya itu tadi hacksnya, untuk apply-nya harus pakai sponge yang basah, terus dipakein si fix and lock-nya ini berkali-kali. Dan area yang keringnya menurutku lebih baik dihindari untuk di set bedak sih, untuk meminimalisir cracking. Karena di aku hasilnya deadlock matte, bukannya semi matte tapi deadlock matte karena kulitku kering. Tapi di kulit yang berminyak aku yakin oil controlnya nendang banget. Berikutnya ini Studio Tropic Concealer 2-in-1 Foundation and Concealer. Ini lumayan sering aku pakai di 2025. Sebenarnya aku ngerasa produk ini tuh lucu. Lucunya kenapa? Concealer foundation tapi sekaligus concealer, tapi produknya itu nggak berubah, hanya gimmicknya ada di toolsnya. Jadi ini tuh satu tools aplikator untuk mengaplikasikan si foundationnya. Terus yang atasnya, aku kira tuh di atasnya ada tambahan produk concealernya. Terbalik, yang tadi concealernya, yang ini untuk foundationnya. Formulanya sama intinya, toolsnya aja yang beda. Terus ini tuh harganya 100 ribuan. Pilihan shades-nya ada 20. Dan alhamdulillahnya aku nggak salah pilih shades. Aku pakai shade N05 karena aku ngeliat positioning warna kulitku itu ada di medium deep tapi di neutral. Ya udah aku pakai N05 dan ternyata memang match
banget. Walaupun sebenarnya aku pakai aplikator yang untuk concealernya, tapi ternyata untuk sebuah produk complexion yang ada spatulanya kayak gini lumayan mempermudah buat diaplikasiin langsung ke kulit. Katanya ini tuh salah satu produk yang warnanya shades-nya ya true match di kulit wanita Indonesia. Jadi nggak perlu di mix and match lagi. Jadi pasti bakalan match banget. Lihat nih, warnanya saking matchnya itu beneran kayak warna kulit asli. Nih yang udah pakai dan ini yang belum, jadi kelihatan kayak healthy glow. Bagus banget di kulitku. Cuma ini tuh kayak gini rasanya. Pakai complexion yang warnanya match di kulit dan udah di mix sama skincare. Rasanya kayak gitu. Tapi aku paham nggak semua orang suka. Cuma kalau untuk photoshoot, terus kalau misalnya untuk yang suka complexion, makeup no makeup, bakalan suka banget sama produk ini. Plus kalau misalnya kulit kalian kering, bakalan suka banget sih sama produk ini. Nih lihat nih, sehat banget kulitku kelihatannya. Terus coba ya kita cek kalau untuk bekas jerawat, apakah dia nutup. Karena menurutku ini coveragenya tipis banget dan harus di-build gitu loh. Lumayan tercover, samar aja sih sebenarnya, bukannya tercover sempurna gitu. Kalau mau ya ada tekniknya. Menurutku ini produk complexion yang bagus banget, tapi memang butuh teknik lebih untuk dia terlihat bagus gitu loh. Karena kalau misalnya untuk daily jadinya nggak kelihatan. Kalau salah tap aja si glow-nya ini bisa hilang. Tricky tapi bagus banget. Jadi menurutku untuk 150 sih emang worth it ya. Itu dia alasan kenapa aku kemarin-kemarin sering pakai si concealer ini, apalagi kalau misalnya butuh yang makeup no makeup look gitu, karena emang bagus banget. Next is something copy paste tinted sunscreen yang ada SPF-nya 40, PA-nya 4+, dan aku pakainya dari dulu hingga detik ini aku pakainya shade N03. Pilihan shades-nya ada 12, lumayan banyak ya. Cuma memang untuk warnanya dia itu kayak satu shades lebih terang daripada cushionnya. Tapi aku suka banget karena si tinted sunscreen something ini tuh ngasih efek yang healthy glow finish di kulitku. Cuma untuk pengaplikasiannya aku bikin kayak foundation sih. Ini pakainya bahkan kebanyakan menurutku. Karena sebenarnya dikit aja tuh udah cukup. Bener-bener efek healthy glow-nya berasa. Aku sukanya tuh dia terlihat sehatnya tuh awet gitu loh. Dan emang jenis kulit yang kering itu pastinya sukanya yang glow kan ya. Dan tinted sunscreen-nya something ini salah satu produk yang ngasih coverage nendang untuk ukuran tinted sunscreen. Bener-bener foundation dia sih. Bekas jerawat langsung samar sekitar 60%-an. Redness juga. Cuma coverage yang ada dark spotnya sih enggak ya. Tetap harus di color correct atau di build lagi. Cuma aku sih nggak ada masalah dengan dark spot. Nggak tertutup sempurna juga nggak apa-apa. Ringan rasanya, terus juga gampang di blendnya. Rasanya tuh kayak ada cairan niacinamide, terus pas dibaurin di kulit tuh kayak pecah ngeblend dengan sempurna ke kulit, rasanya kayak gitu. Terus karena dia warnanya itu terlihat lebih cerah kulitku, jadinya ya terlihatnya tuh kayak gini nih. Nih, ini yang before dan ini yang after. Kelihatannya tuh kayak ya lebih cerah dan kelihatan pakai produk gitu dibandingkan yang sebelum pakainya. Dan ini nih keglowingannya ini tuh awet loh di kulitku. Oke banget buat kulit yang kering. Tapi emang kayaknya kalau untuk kulit berminyak ya agak kurang pas karena emang tinted sunscreen itu kebanyakan rata-rata kalau yang glow ya finishnya kayak lembab dan basah gitu. Itu dia kenapa tinted sunscreennya something ini biasanya yang suka ya orang-orang yang kulitnya dry dan sensitif kayak aku yang gampang clog pores karena emang formulanya oke banget. Oksidasinya hampir nggak ada. Jadi benar-benar pakai shade-nya itu harus yang match atau ya carinya yang lebih cerah sedikit. Terus akalin pakai powder yang warnanya match di kulit atau pakai bronzer biar terlihat lebih warm untuk nge-tone down-nya. Tapi untuk harga, performa dan lain sebagainya nggak ada masalah. Bener-bener aku pakai nonstop di tahun 2025 dan tiap aku pakai semua orang nanya pakai produk apa say? Mulus banget kulitnya.
Next is si Cimit yang kayak telur. Ini Second Day Good Skin Day Tinted Serum. Barusan aku cek di official store-nya di Shopee Mall. Itu harganya lagi turun banget jadi 50 ribuan. Ini lagi drop banget say harganya. Nggak tahu nih kalau hari Senin harga naik. Sayangnya pilihan shades-nya itu hanya ada 4. Dan aku pakai shade tergelapnya W35. Tapi harusnya ini bakalan match di kulit yang 2 ton lebih gelap dari aku harusnya, karena satu shades itu bisa mewakili beberapa skin tone gitu. Ini salah satu skin tint yang masuk ke favoritku juga dan paling sering aku pakai. Biasanya sih aku pakai untuk campuran gitu, atau kalau misalnya lagi pengen buru-buru tapi kelihatan kayak bombastic side eye gitu untuk ngonten juga. Cuma dia nih nggak ada SPF-nya. Oh, udah mau habis? Oh nggak ada SPF-nya. Dan katanya emang sengaja nggak ada SPF. Kenapa? Karena ya buat apa? Karena biasanya orang kalau pakai skin tint sebelumnya tetap pakai sunscreen katanya gitu. Ya ampun, bagusnya. Mulus banget. Di kamera kelihatan mulus banget ya. Tapi kelihatan kan ini kayak lebih gelap sedikit daripada warna kulitku, ya kan? Biasanya aku akalin di bagian under eye pakai concealer yang warnanya lebih terang. Ini yang before, ini yang after. Memang sedikit lebih warm daripada yang sebelah sini kan ya. Aku nggak ada masalah karena masih bisa akalin under eye-nya itu pakai concealer yang lebih terang. Tapi aku pengen ngasih lihat dulu untuk di under eye. Ini kan agak lumayan gelap ya. Nutup nggak? Coba kita lihat. By the way, ini untuk sponge-nya setiap abis pakai aku cuci dulu ya. Just in case kalian nanya, kok satu produk pakai sponge yang sama? Iya, habis pakai aku dap-dap cuci pakai micellar water. Tuh, lumayan nge-cover, lihat nih. Ya kan? Bagus banget. Aku nggak tahu kenapa jarang ada yang ngebahas soal skin tint-nya Second Date ini, padahal lihat seindah ini tuh. Dan yang bikin seneng adalah sawo matang approve dan harganya lagi drop banget say. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian klik link di video ini terus kalian lihat harganya lagi drop banget di bawah 100 ribu, saran aku langsung beli aja karena nggak akan nyesel. Next is Lux Crime Perfecting Hydralyte Skin Tint. Dia tuh ada SPF-nya 35, PA-nya triple plus, dan udah ada 4 shades barunya di tahun 2025 kemarin. Dan akhirnya aku match banget nih, ketemu nih shade matchku di W02 shade tergelapnya. Bagus banget, dia cair teksturnya, terus tuh kayak lotion gitu. Pas di blend, tuh. Ini salah satu ciri skin tint yang aku suka. Pas lagi di blend itu kelihatan kayak lagi ngeblend apa ya, skincare gitu. Tapi ada warnanya. Karena emang kalau skin tint itu sebenarnya konsepnya tuh kayak gitu. Kayak ngeblend skincare seringan itu. Nih, bagus banget. Dark under eye tercover. Cuma kalau misalnya bertekstur kayak gini emang agak susah ya. Tapi ini tuh nggak ada oksidasi. Jadi harus pakai shade yang match. Tapi di kulitku yang kering ini bagus banget karena emang dia kan yang modelan skin tint basah gitu ya. Jadi lebih minim nge-crack. Dan biasanya aku untuk ngeset powdernya tuh bener-bener di area yang gampang minyakan aja nih. Biasanya di sini doang nih. Di sisa-sisanya tuh ya pakai produk powder yang ada aja, entah bronzer, entah blush. Tapi ya ini tuh salah satu produk terbaik dari Lux Crime yang pernah aku review dan nonstop aku pakai di tahun 2025. Next is a Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion. Aku pakai yang shade N40 dan dia tuh udah bertransformasi dengan formula E yang lebih upgrade lagi katanya. Selain packagingnya juga upgrade. Tuh sekarang jadi kayak gini, Hydra Stay Prismatic Glass Cushion. Untuk pilihan shades-nya aku lupa ada berapa, yang pasti banyak banget ya. Dan aku tuh tetep pakainya N40. Bentar aku cek dulu harganya berapa ya ini. 190 ribuan. Jujur emang lumayan pricey, tapi dia makeover. Dan yang ini tuh sebenarnya belum aku pakai dan baru mau aku cobain sekarang. Yang ini
aku habisin di 2025. Bener-bener abis. Kita buka ya. Tuh. Apakah ada perubahan shades untuk shade N40 ini? Lagi ada redness nih. Wow, jangan sampai ngeklok ya. Warnanya sih N40 ini memang neutral to warm banget. Agak warm sih sebenarnya ya. Agak kuning. Dan aku nggak tahu kenapa makeover itu produk-produknya banyak banget yang warnanya tuh kuning ke oren-orenan gitu. Cuma lihat ini. Memang untuk coverage nendang pol. Makeover sih nggak usah diragukan lagi. Tapi aku yakin untuk yang kulitnya fair atau yang kuning langsat tuh justru bakalan susah banget nyari shade yang match di makeover karena emang warna-warnanya itu cenderung warm gitu loh. Tapi di kulit warm pun kadang terlalu orange. Ini semoga tim makeover nonton dan mendengarkan keluh kesah perwakilan kulit sawo matang karena aku suka banget sama produk makeover. Lihat, ini shade emang tercipta untukku sih. Ini definisi aku nggak bisa judge dan nggak bisa nyari kekurangannya karena bagus banget dan ini salah satu produk cushion yang minim nge-crack di kulitku yang kering, terus terlihat flawless, full covernya iya, ringannya iya, kekurangannya cuma satu sih, mahal. Tapi ya worth it banget kalau misalnya lagi pengen buru-buru tapi terlihat seperti pakai produk yang mewah, yang high end, yang luxury tapi ada di brand lokal. Nah, makeover ini sih jawabannya tuh, bagus banget. Ada yang suka juga nggak? Kalau makeover Hydra Stay aku pakainya shade N40. Kalau Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion aku pakainya tuh 42N. Sebenarnya ada satu lagi yang match di aku, shade 41W. Nih, ini match di U-Zone dan 42N ini match di T-Zone. Tapi kan nggak mungkin ya kalau misalnya netizen beli dua-duanya ya kan. Kalau disuruh pilih salah satu, mau shade yang mana, aku prefer pilih 42N biar nggak abu-abu di T-Zone-nya. Nah, ini aku bakalan compare side by side karena aku penasaran. Yang satu tuh hampir 200.000, yang satunya 100 ribuan. Bedanya di mana nih antara kakak dan adek? Kalian juga penasaran kan? Udah mau habis lagi, say. Saking seringnya aku pakai. Nih, nggak kelihatan karena match banget. Lihat nih, 42N tuh bener-bener match banget di aku. Cuma untuk coverage emang lebih nendang si makeover ya. Kalau Wardah ini masih apa ya, buildable gitu loh. Ini aku sukanya sama si Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion ini karena pertama finishnya glow ya tentu. Dan aku tuh memang cocoknya kan sama yang finishnya glow karena kulitku cenderung kering. Nah, kedua adalah pilihan shades-nya itu lumayan banyak dan untuk kulit ya udah match aja gitu. Dan memang terlihat si 42N ini warnanya lebih masuk di aku daripada N40 kan. By the way, si makeover itu ada ini ya, ada oksidasi. Itu alasan kenapa aku pakai shade N40 kalau di Hydra Stay. Nah, kalau si Wardah ini lebih minim oksidasi. Dua-duanya sama-sama bagus dan sama-sama nemenin aku di 2025. Cuma emang aku lebih sering pakai si Color Fit Perfect Glow Cushion karena rasanya itu menurutku lebih ringan dan gak terlalu full cover. Aku salah satu orang yang pengen masih ngasih lihat tekstur asli di kulitku dan freckles ini pengen aku kasih lihat gitu loh. Kalau kulit manusia tuh aslinya masih ada yang kayak gini gitu. Tapi kalau untuk occasion tertentu aku prefer makeover sih karena lebih full cover ya kan. Bener-bener perfect gitu kulitnya kelihatannya. Kalau misalnya Wardah Color Fit tuh kayak masih healthy glow looking skin aja gitu. Tapi ya shade 42N bener-bener match banget sih di aku. Ada yang sama shade-nya kayak aku? Dengan berakhirnya review sekaligus rekomendasi Top Complexion of 2025 yang sawo matang approved by Riri Prams. Aku sekaligus mau nge-remind kalian yang punya warna kulit serupa atau bahkan lebih tan lagi dari aku. Ingat, masalah warna kulit sawo matang yang susah banget nyari complexion bukan karena kulit kita yang salah, tapi karena emang masih banyak brand yang belum ngasih opsi ataupun pilihan shades yang lebih beragam lagi di tahun 2025 kemarin. Kalau masih ada shades yang nanggung terus bilang, "Kak, ini udah paling gelap ya shadesnya." Oh no, please. Tolong banget
Itu bukan gelap, itu mah beige. Masih banyak loh bahkan yang warna kulitku aja belum masuk jadi pilihan shade dari beberapa brand yang belum ada shade gelapnya. Jadi please stop nyalahin muka sendiri. Yang salah emang bukan warna kulit kita, tapi emang brandnya aja yang kurang ngasih paham soal shade complexionnya. Kalau warna kulit kalian sawo matang dan ngerasa kalau video ini tuh ngewakilin perjuangan kalian di dunia perbeautyan ini, tolong bantu share di sosmed kalian dan tag brandnya biar ngeluarin shade yang bisa nih kita pakai, ataupun yang warna kulitnya lebih gelap dari aku lagi tuh bisa pakai gitu loh complexionnya. Sekarang aku juga mau minta kalian yang nonton video ini tolong share juga complexion terfavorit kalian di tahun 2025 bukan ini, kemarin. Ini ngerekamnya di 2026. Lengkap ya, tolong dari brand apa, varian apa, shade-nya yang mana, terus kalian reviewnya juga, pro dan kontranya, kelebihan dan kekurangannya itu apa. Di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!